Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Summa alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Jemaah sekalian, alhamdulillah berbahagia sekali kita bisa disehatkan oleh Allah, dilimpahi keimanan, keislaman, diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah di pagi hari ini. Jemaah sekalian, kebahagiaan ini kita lanjutkan dengan menunggu kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah syuruk. Kita lanjutkan ibadah kita dengan i'tikaf di masjid ini dan sembari mengkaji beberapa hadis yang insyaallah akan disampaikan. Kita masih membahas tentang perintah untuk menjaga lisan ya. Di pertemuan yang lalu ya, disampaikan bahwa kita diperintahkan untuk bicara baik atau diam ya. Seakan-akan tidak perlu bicara kalau tidak ada kebaikan dari pembicaraan kita. Tetapi kalau kemudian pembicaraan kita dinilai baik, ayo berbicara. Teruskan bicara selama itu baik. Jangan kemudian dibalik, seharusnya bicara malah kemudian diam. Disuruh diam malah kemudian bicara kemana-mana ya. Jadi selama kemudian kita punya harapan dengan bicara itu ada kebaikan, marilah kita bicara. Namun bila kita memandang di pembicaraan kita ini tidak ada baiknya, maka diam itu emas. Itu baik bagusnya. Diam itu emas. Bukan malah kemudian harus menyuarakan kebenaran malah diam. Maka diamnya bukan emas di situ. Tapi diamnya bisa jadi adalah ketidakpedulian kita. Diam kita menunjukkan kita tidak tahu masalah. Seharusnya kita punya pengetahuan tentang masalah itu. Hadis terakhir yang kita bahas adalah hadis yang ya, diabadikan dalam kitab Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah SAW menjamin surga bagi orang yang mampu memelihara lisannya dan kehormatan farjinya. Mayadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang berani memberikan jaminan kepadaku atas keselamatan apa yang ada di antara dagu dan pahanya. Di antara dagu berarti lisan, dan di antara dua pahanya adalah farjinya atau kemaluannya. Maka aku berani memberikan jaminan surga kepadanya. Kita lanjutkan jemaah sekalian. An Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis ini terima dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Ya. Annahu sami'a min Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda,
Innal abda, sesungguhnya seorang hamba. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu yatakallamu bil kalimati, benar-benar ia berbicara dengan sebuah pembicaraan, ma yatabayyanu ma fiha, sementara ia tidak mengetahui persis atau tidak meneliti, tidak memastikan apa pembicaraannya itu, tanpa dipikirkan dulu pembicaraan itu ada baik atau tidak baiknya. Ma yatabayyana, tabayyana yatabayyanu itu kalau arti asalnya adalah kejelasan. Tapi sebutkan tabayyana itu bisa juga mencari-cari, seperti tabayyun, memastikan kejelasan. Seorang lagi, innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu la yatakallamu, benar-benar berbicara bil kalimati, dengan sebuah pembicaraan, ma yatabayyanu, sementara ia tidak pernah memikirkan dulu ma fiha, apa yang ada pada pembicaraannya itu, yazillu biha ilan nar, maka ia bisa terperosok ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi jemaah sekalian, karena omongan kita itu diancam dengan neraka. Sehingga pembicaraan kita ini harus kemudian pembicaraan yang benar-benar bersumber, faktual, valid secara data. Jangan sekedar katanya. Betul sekali kalau hari ini kemudian kita jangan kemudian menyebarkan hoax. Jangan menyebarkan hoax. Kenapa? Sebab kalau Anda kemudian menjadi penyebar hoax, sama saja menyebarkan berita-berita bohong yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Dan agama ini ternyata lebih jelas kepada kita bahwa ketika seseorang berbicara tanpa dipikirkan dulu, apa yang tidak dipikirkannya itu? Dari mana kejelasan pembicaraan ini? Kemudian apa konsekuensinya ke depannya tentang isi pembicaraan kita ini? Terlebih kita yang hari ini menjadi omongan kita menjadi sumber. Wah, Ustadz Anu juga bicaranya begitu kok, misalkan. Sementara ketika kita berbicara dan tidak ada data yang valid, pembicaraan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Coba antum melihat hari ini dengan mudahnya orang membuat sebuah potongan-potongan klip misalkan di TikTok kah, di apakah begitu dibikin sedemikian rupa. Kemudian kita percaya begitu saja juga masalah. Sehingga harus kita ada pembanding. Di kasus-kasus tertentu yang seharusnya kita harus meneliti keabsahan sebuah berita. Sehingga kalau kita kemudian nggak jelas pembicaranya, jangan kemudian meneruskan lagi pembicaraan yang nggak jelas itu. Kenapa? Hadis ini jelas sekali menyebutkan bahwa seseorang yang berbicara dan pembicaraannya itu tidak pernah terpikirkan dulu dari mana asalnya, bagaimana konsekuensi dari pembicaraannya. Yazillu biha ilan nar, ia akan terperosok ke dalam neraka, ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, di mana keterperosokannya itu lebih jauh jaraknya antara masyrik dan maghrib, timur dan barat. Jadi bukan luasnya lagi timur dan barat. Timur dan barat itu berapa jaraknya? Ada yang pernah ngitung jarak timur dan barat?
Nggak ada yang pernah ngitung, ya kan? Ya. Neraka juga, berapa kedalaman neraka nggak ada yang ngitung. Hanya Rasul sampaikan dalamnya neraka itu, kalau antum hari ini lemparkan batu di mulut jurang neraka, itu bakal sampai ke dasarnya 70 tahun kemudian. Naudzubillahi min dzalik, kalau kita masuk ke neraka itu tidak mungkin kita bisa keluar lagi merayap ke atas. Kalau batu dilemparkan hari ini, antum lemparkan batu 70 tahun baru sampai ke dasar neraka itu. Nah, kalau kita dilemparkan, Ustaz, kan gimana beratnya? Kalau batunya kecil berarti kan lama, ya kan? Kalau batunya ringan, kalau batunya besar lebih cepat mungkin, begitu ya? Ya, terserah lah. Tapi gambarannya begitu. Badan kita 50, 60, 70 kilo lemparkan ke neraka, 70 tahun kemudian sampai ke sana. Dalam sekali intinya, yang tidak mungkin kalau Anda bisa merayap. Ada ahli panjat tebing di sini. Panjat tebing itu kan kalau tingginya segitu bisa perlu beberapa detik saja kan untuk bisa merayap ke atas, ya kan? Silahkan merayap, ya, dengan rayapan yang apabila batu dijatuhkan itu 70 tahun. Saya mau keluar dari neraka, silahkan begitu. Ya. Dan ingat bahwa neraka itu kalau kemudian pintunya dibuka masuk neraka, maka waktu itu juga pintunya akan terkunci lagi, kan begitu ya? Dalam surah Az-Zumar disebutkan begitu. Di neraka itu kalau sudah terbuka, masuk penghuninya langsung dikunci. Beda dengan surga. Kalau surga, kalau pintu terbuka, pintu surga, dan itu tidak akan pernah dikunci lagi. Kenapa orang nggak mau lagi keluar padahal nggak dikunci? Ya ngapain keluar walaupun pintunya terbuka itu. Tapi kalau neraka masuk dikunci, nggak bisa keluar lagi orang. Ya. Namun jamaah sekalian, sesuatu yang bisa menyebabkan orang diancam dengan neraka itu adalah ketika lisannya tidak bisa dijaga, itu maksudnya. Jadi kalau bicara by data, ya, seorang dai bicaranya by dalil, begitulah. Nggak boleh kemudian ya, jadi tukang dongeng gitu ya. Kalau bicara tukang dongeng ya dongeng saja. Apalagi kemudian naudzubillahi min dzalik ya, bicara tentang sesuatu ya tanpa dasar kemudian disandarkan kepada Rasul. Nah, ini kebohongan besar. Jadi di antara kebohongan besar itu adalah saat kita merangkai sebuah pembicaraan, hasil pembicaraan kita tanpa ada ilmu kemudian disandarkan kepada bahwa Rasul bersabda, naudzubillahi min dzalik. Maka ini kemudian diancam di hadis lain sebutkan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka ya hendaklah ia menyiapkan dirinya tempat kembalinya ke neraka. Naudzubillahi min dzalik. Baik, hadis ini ya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang tadi itu. Ya, bahwa orang yang berbicara sebuah pembicaraan yang tidak terfikirkan, mungkin sumbernya dari mana, kemudian ya dampaknya seperti apa, maka ia bisa terperosok ke neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Tidak sedikit ya kekacauan terjadi karena diakibatkan lisan yang tidak bisa terjaga. Baik, kita lanjutkan. An Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu an, dari Sufyan bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya. Ya, tidak banyak diceritakan tentang Sufyan bin Abdullah ini. Bahkan hadis yang beliau sampaikan pun atau hadis yang bersumber dari beliau itu sangat-sangat sedikit. Ya, tetapi
kendati pun begitu, Sufyan ini seorang tentu seorang sahabat ya, karena tidak ada hadis yang diterima dari luar sahabat, di mana Rasul nggak mungkin atau tabiin nggak mungkin bertemu dengan Rasul. Kalau tidak bertemu dengan Rasul, nggak mungkin bisa meriwayatkan sesuatu dari Rasul ya. Sufyan bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qultu, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadisni bi amrin a'tasimu bih. Hadisni, ceritakanlah kepadaku, bi amrin, tentang sesuatu, a'tasimu bih, di mana aku akan jadikan sebagai pedoman hal itu. Ya, sebenarnya hadis ini juga ada kalimat, ada redaksi lain. Ya, redaksi lainnya lah, kulli fil islami kaulan. Ini hadisnya sama. Kulli fil islami kaulan, la as'alu ghairaka. Ya, ceritakan kepadaku sebuah pembicaraan di mana aku tidak akan bertanya kepada selain engkau. Ya. Sama begini, hadisni bi amrin a'tasimu bih. Ceritakan kepadaku tentang sesuatu, a'tasimu bihi, di mana aku akan pegang, jadikan pedoman hal itu. Qala, maka Rasul bersabda, kul, katakan olehmu, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, summa istaqim, kemudian istiqomahlah engkau. Di hadis lain disebutkannya, qul amantu billah summa istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah dengan apa yang dikatakan itu. Qultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Ya Rasul, apa yang paling kau khawatirkan? Ya, dari apa? Ya, apa yang kau paling khawatirkan dari apa yang kau khawatirkan atasku? Kita punya kekhawatiran-kekhawatiran, tapi ada yang paling dikhawatirkan. Jadi seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apa yang kau paling khawatirkan di antara yang kau khawatirkan dari aku? Bisa jadi pertanyaan itu secara pribadi, atau bisa jadi pertanyaan itu menunjukkan keumuman dari umat Rasul Muhammad SAW. Apa yang paling dikhawatirkan dari antara yang terkhawatirkan dalam dirimu terhadap aku? Kemudian fa'akhadha bilisani nafsih summa qala, kemudian Rasul memegang lisan dirinya, memegang atau menunjuk lidah, bilisani nafsi, menunjuk lidah, summa qala, seraya bersabda, hadza. Ya. Jamaah sekalian, yang pertama, pesan Rasul kepada Sufyan bin Abdullah tentang perkara yang harus diperhatikan, kalimat yang harus diperhatikan adalah kalimat Rabbi Allah, atau kalimat di redaksi lainnya adalah amantu billah. Awas, jangan bukan, atau kata-kata ini bukan kita maknai sekadar kata-kata ini. Bukan sekadar kata-kata. Ada perkara-perkara yang bukan sekedar kata-kata. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalimat, itu kata-kata, tapi bukan sekedar kata-kata. Kenapa? Karena ketika seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya bahwa dia menjadi orang yang
masuk dalam agama Islam. Ini kata-kata nih. Oleh karena itu kita pun tidak boleh kemudian itu kan sekedar kata-kata saja. Kalau benar sekedar kata-kata, coba ajak orang di luaran sana untuk mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul, itu kan sekedar kata-kata. Ya. Termasuk juga kata Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Bisa mungkin sekedar kata-kata, tapi ingat, ketika orang sudah mengatakan Rabbku adalah Allah, atau seperti amantu billah, aku beriman kepada Allah, itu ada konsekuensi. Kemudian summastaqim, dan istiqomahlah dengan kalimat ini. Orang kalau sudah mengatakan beriman kepada Allah, maka konsekuensinya adalah ada perintah dan larangan yang ditujukan kepada orang yang beriman kepada Allah tersebut. Karena kita mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, maka ada perintah berikutnya. Ya, kalau orang sudah beriman kepada Allah berarti dia seorang muslim. Kalau dia seorang muslim, maka lahirlah berbagai macam kewajiban dan larangan bagi seorang muslim. Misal syarat sholat. Syarat sholat siapa saja yang disyaratkan sholat? Pasti dia seorang muslim. Ya. Kenapa? Karena orang yang tidak muslim tidak jadi syarat, atau kalau dia bukan muslim tidak ada perintah untuk melaksanakan sholat. Jadi bagi orang yang kemudian mengatakan amantu billah, ada perintah dan larangan. Salah satunya sholat. Ya, sehingga sholat itu syarat pertamanya lah. Ya, diantara kalau rukun dan syarat ya. Ya, syarat orang sholat itu pertama adalah dia muslim. Kedua, itu rukun kalau niat. Yang kedua adalah balig. Bahkan ada yang mengatakan bukan balig lagi tapi tamyiz. Apa bedanya balig dengan tamyiz? Ya. Kita dihitung amalan itu kalau sudah balig ya. Sudah balig ya. Ya, balig itu kedewasaan secara fisik, Pak. Itu balig. Kalau kedewasaan secara akal namanya akil. Ya, akil, bukan akil. Bedakah? Beda. Kalau akil orang yang akalnya sempurna. Kalau akil pakai hamzah itu artinya tukang makan. Akala ya'kulu. Akilun itu tukang makan, sehingga di mana-mana makan aja. Ya, akil itu ya. 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 Akil balig ya. Nah, kalau balig ya, balig itu arti asalnya adalah sampai. Ya, balig itu sampai artinya. Ya, kesempurnaan fisik seseorang itu sebut balig. Ya, kalau laki-laki balignya mimpi basah, kalau perempuan ya menstruasi, maka itu balig secara fisik. Kalau sudah akhir balig, maka orang itu kemudian jadi ya, dihitung mulai amal perbuatannya, dosa dan perbuatannya. Tapi secara khusus untuk sholat, ya kita diperintahkan oleh Rasul itu, ajari, perintahkan anak-anakmu sholat di usia 7 tahun. Muru auladakum bis-sholat fis-sabi. Perintahkan anak-anakmu sholat di usia 7 tahun. Nah, kalau kita 7 tahun balik belum Pak Dokter? Belum. Ya. Tumbuh kembang anak itu kalau 7 tahun belum balik. Tapi dia bisa jadi sudah tamyiz. Ya, atau mumayyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz secara bahasa artinya membedakan. Membedakan. Mayyajatu itu tamyiz artinya membedakan. Apa yang disebut membedakan ini? Ya, bisa jadi disebut membedakan tamyiz itulah ya, usia di mana anak bisa membedakan mana yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya. Itu tamyiz. Misalkan begini. Kalau anak memegang korek gas,
korek api, korek gas, mungkin di usia-usia tertentu dia tidak tahu tentang bahayanya main-main korek gas itu. Kalau dia sudah belum tahu tentang hal itu, maka dia belum tamyiz. Kalau anak misalkan ya ngambil pisau, kita sering, awas hati-hati. Kenapa? Kalau anak belum tahu tentang ya kegunaan dan bahaya atau tidak bahaya pisau itu, berarti itu belum tamyiz. Tapi kalau sudah bisa membedakan kegunaannya, bahaya dan sebagainya, maka itu tamyiz. Maka di usia 7 tahun itu memungkinkan anak bisa membedakan itu. Maka Rasul perintahkan, muru auladakum bis sholati fis sabi. Perintahkan anakmu sholat mulai di usia 7 tahun. Dia bisa jadi belum diberikan pahala dari sholatnya itu karena belum balik. Tapi kita diberikan pahala dari memerintahkan anak-anak kita sholat di usia 7 tahun. Kemudian ya, sholat itu kan standar kebaikan paling dasar seorang muslim. Kalau ya di usia tersebut kita diperintahkan untuk ngajak anak-anak sholat, maka di usia itu pula kita memberikan pembelajaran lainnya, ya kan? Kalau anaknya perempuan di usia 7 tahun itu sudah belajar nutup aurat, ya. Anak-anak kita juga belajar untuk saum di usia-usia seperti itu, standarnya sholat. Ya, apa masalahnya? Masalahnya adalah bahwa segala sesuatu juga perlu pembelajaran dan pembiasaan. Ya, perlu pembelajaran dan pembiasaan. Kalau anak kita belum bisa diberikan pembiasaan dan pembelajaran sebelum waktunya, dia bakal bisa jadi kaget-kaget. Pas balik dia belum bisa biasa. Ya, misalkan baliknya 12 tahun atau 13 tahun. Jarak 7 sampai 13 tahun itu mungkin ada 6 tahun ya. Maka di 6 tahunlah dia kemudian ya diberikan pembiasaan dan pembelajaran sehingga pada waktunya dia sudah balik, dia sudah biasa. Gitu ya. Nah, jadi ke sana ya. Jadi muslim balik. Ya. Jadi ada konsekuensi ketika orang mengatakan amantu billah atau rabbiyallah summa istaqim. Kemudian hendaklah ia istiqamah. Apa itu istiqamah? Istaqama yastaqimu istiqamatan, arti katanya adalah tegak, berdiri. Ya, qoma itu berdiri, istaqama yastaqimu istiqamatan itu ya berdiri tegak. Dia tidak condong ke kiri, dia tidak condong ke kanan, itu istiqomah namanya. Ya. Tetapi ingat, istiqomah itu dalam kebaikan. Tetap seseorang dalam kebaikan maka istiqomah. Bapak ini istiqomah ya. Istiqomah apa? Dia tidak pernah bisa dirayu untuk apa? Untuk ke masjid. Bukan istiqomah begitu. Diajak ke masjid, saya istiqomah aja di sini, di rumah saja sholatnya. Bukan istiqomah begitu. Istiqomah itu tetap dalam kebaikan. Nah, itu istiqomah. Ya, saya istiqomah. Ya, tidak pernah Jumatan, bukan istiqomah kayak begitu. Ya, tidak tahu diri orang macam begitu. Ya. Ingat muslim ya, kalau non muslim tidak ada masalah, terserah karena bukan kewajibannya. Seorang muslim ada konsekuensi. Ya, Anda mengatakan amantu billah atau rabbiyallah, maka ada konsekuensinya. Summastaqim, istiqomahlah engkau melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita dalam melakukan kebaikan. Kemudian ya, Sufyan bin Abdillah bertanya lagi, ma akhwafu, ya, apa yang paling kau khawatirkan? Ma takhafu alayya, di antara yang engkau khawatirkan kepadaku. Fa akhadha bilisani nafsi, kemudian Rasul memegang lisan ya
memegang ya lidahnya, menunjuk pada lidahnya. Summa qala, kemudian bersabda, hadza, ini. Jamaah sekalian, seakan-akan kita ini ya tidak boleh berkata-kata sebelum dipikirkan. Pikirkan dulu baru kata-kata. Pikirkan dulu baru kata-kata. Bukan berkata dulu kemudian baru dipikirkan. Sehingga seorang muslim itu ya lisannya di belakang, akalnya di depan. Gitu ya. Lisannya di belakang, akalnya di depan. Artinya apa? Sebelum berbicara dia dipikirkan dulu. Bukan akalnya di depan, lisannya di depan, akalnya di belakang, baru berkata nanti dipikirkan. Ya, bukan gimana nanti, tapi harusnya nanti gimana. Kata-kata saja gimana nanti. Enggak. Harusnya pikirkan dulu, ya kan? Baru kemudian berkata-kata. Awas. Ingat ya, apa yang kita bicarakan itu tidak boleh sekedar kata-kata. Kenapa? Karena semua ada konsekuensi. Misalkan ya, aku terima nikahnya, itu kan kata-kata ya, kata-kata. Tapi karena kata-kata itulah kemudian Anda bakal menjadi sah sebagai seorang suami. Itu kan kata-kata itu juga. Aku terima nikahnya Fulanah binti Fulan, begitu kan, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, ya, walaupun ada seperangkat alat sekolah gitu ya. Ya. Saking semangatnya sampai-sampai kemudian alat sholatnya ganti seperangkat alat sekolah katanya. Ya. Ada juga yang paling semangat, ya, aku nikahkan engkau kepada si Fulan dan si Fulan dengan seperangkat alat sholat, kemudian dijawab sah gitu ya. Maksudnya kemudian aku terima, malah kemudian dia bilang sah. Kata-kata itu, Mas. Ya. Jadi kata-kata itu ya, jangan dibilang itu kan sekedar kata-kata. Enggak boleh begitu. Seorang muslim itu dia ada konsekuensi dari kata-kata yang diucapkannya. Ya, ingatlah segala sesuatunya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis terakhir di pagi ini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai kepada keduanya. Kalau sebut Ibnu Umar berarti Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab, sebut Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar ini ya, di antara anak-anak yang berada di sekitaran kehidupan rumah tangga Rasul. Ya, ada Ibnu Umar, ada Anas bin Malik, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud. Itu semua ya, anak-anak yang berada di sekitaran rumah tangga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang beliau-beliau ini lakukan? Mereka ini membantu sekemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kecil, ya, kebutuhan-kebutuhan Rasul, mungkin beres-beres di rumah Rasul, menyediakan air wudhu untuk Rasul dan sebagainya. Ya. Nah, Ibnu Umar secara khusus memang pribadi yang peniru Rasul SAW luar biasa. Jadi Ibnu Umar itu ya, orang yang memperhatikan gerak-gerik Rasul dan dicontoh apapun yang dijadikan gerak-gerik Rasul itu. Ibnu Umar. Sampai-sampai satu saat ya, ketika Ibnu Umar sudah dewasa, dia berjalan di sebuah perjalanan, kemudian melakukan aneh. Ini jalan, kemudian ada batu. Kemudian di jalan itu harusnya langsung ke sana, beliau kemudian memutari batu itu. Ketika ditanyakan, wahai Ibnu Umar, kenapa kau lakukan itu? Kita kan jalan ke sana, kenapa engkau memutar itu? Apa jawaban Ibnu Umar? Aku pernah berjalan lewati jalan ini dengan Rasul, dan Rasul melewati jalan ini dan melewati batu ini, beliau memutari batu itu, aku pun lakukan itu. Masya Allah. Ya, seakan-akan bagi beliau apapun yang dilakukan Rasul, aku akan lakukan. Ya,
peniru Rasul yang luar biasa. Itulah Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar juga ya orang diantara orang yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud itu orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kemudian kalau dari ummahatnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. La tuksiru, janganlah kalian memperbanyak al kalama, pembicaraan, bi ghairi dzikrillah, kecuali untuk mengingat Allah. Jadi jangan sampai kemudian kita ini berbusa-busa tapi tidak ada efek dalam mengingatkan kewajiban kita dzikir kepada Allah. Ya. Jangan memperbanyak pembicaraan kecuali dalam rangka dzikir kepada Allah. Memang tidak semuanya dzikir itu dengan lisan, Pak ya. Kan dzikir itu dibagi 3 ya. Ada dzikir qalbi, ada dzikir lisani, ada dzikir amali. Ya. Ada dzikir qalbi di mana hati selalu memautkan itu semua ada kuasa Allah. Ada dzikir lisani ketika melafalkan kalimah-kalimah thayyibah. Ada dzikir amali, ya, kerja-kerja kita dalam kerangka menunaikan kewajiban kita, maka itu dzikir amali. Seorang laki-laki keluar dari rumah mencari nafkah yang halal, itu dzikirnya dzikir amali. Sehingga tidak ada sesuatu yang terpisah kita ini dari kalimat dzikir. Dzikir qalbinya, dzikir lisani, dan dzikir amalinya. Ya. Tapi kalau kemudian orang hanya ya dia memutuskan dzikir amali saja, saya kan kerja juga ibadah, betul. Tapi ingat jemaah sekalian, antara satu ibadah dengan ibadah yang lain hendaknya tidak boleh dibentrok-bentrokkan. Salat ada waktunya, kerja juga ada waktunya. Jangan ada alasan kemudian mencari nafkah, salat kita ditinggalkan. Ya, emang berapa gaji Anda sampai Anda berani meninggalkan salat? Gitu ya. Suka lupain begini, rizkinya selalu kita uber, rizkinya selalu kita cari, tapi pemberi rizkinya, pengatur rizkinya tidak pernah kita mintakan. Ya kan? Kesana kemari, cari apa? Cari rizki. Selama ini sudah kenal nggak dengan pengatur rizkinya, pemberi rizkinya, Allah Subhanahu Wa Taala. Waktunya sholat ya sholat, waktunya cari rizki ya cari rizki. Itu yang baik. La tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Janganlah memperbanyak pembicaraan kecuali dalam rangka dzikir kepada Allah. Fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatu lil qalbi. Karena sesungguhnya memperbanyak pembicaraan bukan untuk dzikir kepada Allah itu bisa membuat hati menjadi keras. Apa sebut hati keras itu? Di antara indikator hati menjadi keras itu jamaah sekalian, sulit menerima kebenaran. Sulit menerima kebenaran. Kalau orang sulit menerima kebenaran, bisa jadi sulit menerima hidayah. Ya. Ya mungkin dari situ tuh ya, terlalu banyak ngomongnya bukan dalam kerangka dzikir kepada Allah, sehingga ketika diajak untuk melakukan kebaikan punya alasan. Seperti ada budayawan, saya saum, saya sedekah, tapi saya nggak sholat. Kira-kira itu ungkapan apa itu? Saya kira itu ungkapan kesombongan orang ya. Ungkapan kesombongan sampai nantang, rayu saya untuk bisa sholat katanya. Padahal jemaah sekalian, sholat itu pertanda
apa itu? Orang tidak sombong. Ya. Di antara pertanda orang tidak sombong itu salat, Pak. Di mana pertanda bahwa orang itu tidak sombong? Salah satunya adalah ketika memposisikan mana yang harus di atas, diposisikan satu posisi dengan yang di bawah. Lihat sujud. Sujud itu posisinya sama ya. Kepala yang hari ini kita jaga sampai kemudian jangan ada yang berani memegang kepala kita. Tangan boleh dipegang orang, tapi kalau kepala nanti dulu, kan begitu. Tapi dalam sujud, kepala kita itu posisinya sama dengan tangan dan kaki kita. Orang kalau di posisi macam itu merendahkan diri serendah-rendahnya, kan begitu. Kalau di posisi macam itu, orang sudah merendahkan diri serendah-rendahnya. Dan ternyata sujud itu hanya diperintahkan kepada Allah saja. Sujud itu hanya diperintahkan kepada Allah saja. Ya. Adapun adanya sujud yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat dan jin, itu bukan sujud ibadah tetapi sujud li ta'dzim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud, maka semua sujud kecuali iblis. Tapi sujud itu bukan sujud ibadah, tapi sujud li ta'dzim, sujud untuk penghormatan saja, karena Allah perintahkan. Kalau Allah tidak perintahkan, berarti kita tidak boleh sujud. Sampai Rasul juga begitu ya. Kalaulah aku diperintahkan agar seseorang itu sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan perempuan itu sujud kepada suaminya. Artinya di mana seorang istri harus taat kepada suami. Ya. Ingat, banyak bicara itu kalau bukan untuk dzikir kepada Allah bisa mengeraskan hati. Indikator kerasnya hati itu sekali lagi, orang itu susah menerima kebenaran. Susah menerima kebenaran. Karena susah menerima kebenaran, bisa jadi Allah tidak berikan hidayah. Hatinya tidak lembut menerima kebenaran. Diajak untuk melakukan kebaikan, selalu ada alasan untuk menolaknya. Nanti dulu, saya tidak akan pernah nyerah dulu dengan ajakan Anda. Pastikan dulu saya ngerti dengan apa ajakan Anda. Padahal ajakan kebaikan. Tapi kalau orangnya kemudian lembut hatinya, mudah sekali diajak untuk melakukan kebenaran. Wa inna abdan nas minal qalbi minallahi al qalbul khasi. Wa inna abdan nas, dan sesungguhnya manusia yang paling jauh minallahi dari Allah adalah al qalbul khasi, hati yang keras. Hati yang keras itu jemaah sekalian, jarak antara dia dengan masjid itu dekat, tapi kalau hatinya keras jauh sekali. Gitu ya. Jarak antara dia dengan masjid itu dekat sekali, tapi karena jauh, karena hatinya qasi, hatinya keras, sehingga jarak antara dia dengan masjid itu sangat jauh, luar biasa. Ya. Kalau olahraga berkilo-kilo biasa tempuh, ya kan? Alhamdulillah dapat 10 kilo nih pagi ini. Lari, bahkan katanya tabrak-tabrak hujan sekalipun. Alhamdulillah 40 kilo saya pagi ini bersepeda ria 40 kilo. Pakai alhamdulillah. Tapi ternyata dia tidak pernah terlihat di masjid. Ternyata jemaah sekalian, perjalanan jauh seorang laki-laki itu adalah ke masjidnya. Gitu ya. Beratnya luar biasa. Selimutnya kalau di kilo itu dicuci di laundry, mungkin berapa kilo tuh? 4 kilo, 5 kilo. Tapi ketika tidur
Selimut ini berat sekali untuk kita nyahkan. Kayaknya bertonton menimpa diri kita. Berat sekali mengenyahkan ya. Itu. Ini kulit kelopak mata kita ini kalau kita ya kan kilo gitu berapa ya. Tapi ketika terdengar suara adzan berat sekali untuk membukakannya itu. Kenapa? Mana yang menjadi masalah? Al-qalbil qasi, hati yang keras. Sejauh-jauhnya orang dari Allah adalah ketika hatinya keras. Dan ternyata hati keras itu diakibatkan terlalu banyak bicara yang bukan karena zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh misal sampai ini halindakum soalun, ada pertanyaan silakan. Tidak ada Pak Dokter? Tidak pertanyaan, kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah ya Rabbana, Engkau yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Engkau zat yang tidak membutuhkan apapun sementara kami butuh akan Engkau ya Allah ya Rabbana. Kami butuh pengampunan-Mu ya Allah ya Rabbana, maka ampunilah kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah ya Rabbana. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa pasangan hidup kami. Ampuni dosa saudara-saudara kami. Ampuni dosa anak-anak kami. Ampuni dosa kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Ya Allah ya Rabbana, seperti mana yang Kau firmankan, kami ini akan menjadi orang yang sesat kecuali bila Engkau berikan hidayah kepada kami. Ya Allah ya Rabb, sehingga kami ini butuh hidayah dan bimbingan-Mu. Berikanlah hidayah dan bimbingan-Mu itu kepada kami, agar kami bisa melakukan semua perintah-Mu, dan agar kami bisa meninggalkan apa-apa yang Engkau larang. Sungguh kami tidak bisa melakukan ibadah sekecil apapun tanpa bimbingan dan hidayah-Mu. Berikan hidayah itu kepada kami ya Allah ya Rabb. Berikan hidayah-Mu untuk kedua orang tua kami. Berikan hidayah-Mu untuk pasangan hidup kami. Berikan hidayah-Mu untuk saudara-saudara kami. Berikan hidayah-Mu untuk anak-anak kami. Berikan hidayah-Mu untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab kami. Ya Allah ya Rabb, sebagaimana yang Engkau firmankan bahwa kami ini akan menjadi pribadi yang sakit kecuali bila Engkau berikan kesehatan kepada kami. Sehatkan kami, karena kami butuh atas kesehatan itu. Kami membutuhkan kesehatan itu ya Allah ya Rabb, agar kami bisa melakukan ibadah secara maksimal kepada-Mu. Sehingga ya Allah ya Rabbana, sehatkan orang yang sakit di antara kami. Ada di antara kami yang orang tuanya hari ini sedang sakit, kami mohon padamu sembuhkan sakitnya. Ada di antara kami pasangan hidupnya, suami atau istrinya hari ini sedang sakit, kami mohon padamu sembuhkan sakitnya. Ada di antara kami yang putra-putrinya hari ini sedang sakit, kami mohon padamu sembuhkan sakitnya. Jadikan sakitnya bagian daripada kifarat akan segala dosa-dosanya. Ya Allah ya Rabb, sebagaimana Engkau firmankan bahwa kami akan menjadi orang yang lapar kecuali orang yang Engkau berikan makanan kepada kami. Sungguh kami membutuhkan hal itu ya Allah ya Rabbana. Berikan kepada kami makanan yang halal ya Allah ya Rabb. Makanan yang apabila kami konsumsi menjadi tenaga untuk beribadah kepada-Mu. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang lapar, yang akhirnya kemudian kami memakan harta-harta yang haram ya Allah ya Rabbana. Dan bila Engkau berikan rizki kepada kami dari harta yang haram, tentu kami pun akan bermasalah dalam beribadah kepada-Mu. Penuhi kebutuhan-kebutuhan kami ya Allah ya Rabb. Kami mohon kepadamu, penuhi kebutuhan-kebutuhan kami ya Allah ya Rabb. Engkau yang mengetahui tentang kebutuhan kami ya Allah ya Rabbana.
penuhi kebutuhan-kebutuhan kami ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabb, jangan biarkan kami yang berkumpul di tempat ini dalam keadaan resah, gelisah, banyak masalah, kecuali Engkau berikan solusi terbaik dari masalah yang sedang kami hadapi. Ya Allah ya Rabb, hari ini pun kami mohon kepadamu, saudara-saudara kami di Palestina sana ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepadamu ya Allah ya Rabb, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah ya Rabbana. Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma ansuril muslimin al mujahidin fi Filistin. Ya Allah ya Rabbana, sabarkan mereka ya Allah ya Rabbana, kokohkan perjuangan mereka ya Allah ya Rabbana, dan akhirnya menangkanlah perjuangan saudara kami di Palestina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma amin ya mujibas sa'idina walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.